Opini negatif tentang isu kriminalisasi hukum terhadap Jessica Kumala Wongso sangat menyakitkan bagi keluarga Wayan Mirna Salihin. Peristiwa tragis di sebuah kafe di awal 2016 itu merenggut masa depan Mirna yang berharap segera punya anak dan bisa memimpin kerajaan bisnis keluarganya. Di sisi lain, Jessica yang divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna harus menghabiskan separuh hidupnya di balik tembok derita. Jika hingga kini Jessica tak sudi mengakui dirinya sebagai pembunuh Mirna, apakah Jessica dendam kepada masyarakat dan juga keluarga Mirna? Jika sejumlah bukti di Australia menyebut Jessica memiliki kepribadian aneh yang membahayakan orang lain, mengapa jurnalis Amerika Serikat seolah menyebut Jessica sebagai sosok yang manja dan juga menyenangkan? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, opini negatif tentang isu kriminalisasi hukum terhadap Jessica Kumala Wongso tentu saja kembali menorehkan luka batin pada keluarga Mirna Salihin. Sebagai keluarga korban pembunuhan, Edi Darmawan Salihin ayah Mirna tak habis pikir mengapa masyarakat sebegitu mudahnya terpengaruh oleh film Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso yang terkesan ingin mengangkat kehormatan Jessica sebagai terpidana yang tidak berdosa. Sementara dirinya dianggap sebagai dalang yang menjadikan Jessica sebagai kambing hitam atas tewasnya Mirna. Justru Om turun hari ini keluar karena udah mabok nih, ya kita ketipu sama Netflix, makanya mohon izin minta maaf Om kalau ada kesalahan bicara, salah action di situ, tapi Om ketipu. Sebabnya dia cuma so jago, orang sakit jiwa so jago. Dia mau nunjukin Kristi bahwa dia bisa bunuh orang dengan racun, karena dia juga mau bunuh si itu intinya. Mau bunuh si Kristi itu. Nah, Mirna ketiban sial. Temen yang pertama dihubungin dan temen yang pertama diracun. Andai Mirna masih hidup, bisa jadi ia sudah punya anak bersama Arif Sumarko suaminya dan menjadi penerus kerajaan bisnis keluarganya. Namun hidup Mirna berakhir di awal Januari 2016, beberapa saat setelah bertemu kembali dengan Jessica, teman kuliahnya di Australia. Edi Darmawan pun sempat melontarkan isu bahwa Jessica terobsesi merusak kebahagiaan orang-orang di dekatnya. Setidaknya pacar, atasan kerja, sampai teman-temannya pun sempat tidak nyaman bergaul dengan Jessica. Benarkah Jessica memiliki kepribadian terbelah? Kepribadian ganda atau gangguan identitas society gitu ya. Itu kan adalah satu kondisi di mana seseorang memiliki dua atau lebih dari karakteristik seseorang seperti itu ya, dan itu bisa dicirikan dengan banyak hal sih ya, banyak hal kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Kalau kita melihat dari ini, kita tidak bisa mengklaim seperti apa, tetapi kan kita bisa melihat ciri-cirinya ya, ciri-ciri orang yang memiliki gangguan identitas society itu sendiri adalah misalnya percaya diri yang berlebih, atau misalnya memiliki gangguan ingatan pada beberapa momen tertentu gitu-gitu ya. Itu udah salah satu cirinya gitu. Menurut saya, kalau memang Jessica seorang individu dalam kurung pelaku pembunuhan yang berkepribadian ganda, maka sudah barang tentu Jessica tidak sepatutnya di penjara. Kenapa? Karena dia punya kepribadian ganda. Sakit. Dia layak mendapat fasilitas pasal 44 KUHP, yaitu dibebaskan bukan karena tidak bersalah, pada dasar bersalah, tetapi alih-alih di penjara, alih-alih dimasukkan ke dalam sel besi 20 tahun lamanya,
Jessica yang notabene disebut berkepribadian ganda ini harus dikirim ke panti rehabilitasi. Dan sekarang pun muncul lagi labeling itu. Contohnya di suatu podcast dibilang psikopat. Saya bilang ini apa haknya hostnya psikopat dia mengatakan psikopat. Dia bukan psikolog. Ya, mohon maaf dengan segala mungkin dia lebih terkenal ya kan seperti itu, dia nggak berhak. Dia nggak ada hak sama sekali mengatakan seorang psikopat. Kemungkinannya itu ada dua, apakah dia memang tidak bersalah melakukan itu atau dia memang melakukan itu karena dia psikopat dan narsistik. Itu aja kemungkinannya. Nah, mana di antara dua itu ya tentu membutuhkan tadi ya alat-alat pendukung tentunya. Wajar saja jika banyak yang menduga jika Jessica adalah seorang psikopat. Pasalnya saat persidangan Jessica sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah atas apa yang dilakukannya terhadap Myrna. Namun hal berbeda juga diungkapkan oleh Christian Grey yang merupakan seorang jurnalis yang sempat mewawancarai Jessica saat menunggu persidangan. Di mata Christian, Jessica adalah sosok yang manja. Biasanya kan ada 2 poin ya, bahwa Jessica sendiri itu adalah sosok yang berbeda dari apa yang sempat saya bayangkan karena ada tes psikologi sebelumnya yang dilakukan terhadap dia. Dia adalah orang yang jauh berbeda, gak dingin seperti yang digambarkan, karena akhirnya saya bisa berinteraksi langsung dengan dia. Nah itu kan akan tergantung pada kamu sendiri atau netizen sendiri atau publik sendiri itu udah dalam posisi mana. Kenapa saya bilang bahwa saya bisa melihat bahwa dia adalah sosok yang manja, karena kan mamanya bawa makanan tuh ke dalam, terus kalau makan tuh disuapin gitu ya. Untuk usia umur 28 tahun ketika itu di tahun 2016, menurut saya agak ini juga kaget juga bahwa dia masih mau ya disuapin. Sampai Tante Imelda Wongso itu bilang, ini loh Pris, ya gini dia makan pun minta disuapin gitu. Makanya saya nggak mengerti kenapa kemudian saya nggak kata Tante Imelda tuh bahwa saya nggak bisa membayangkan anak saya yang semanja ini tuh bisa bunuh orang gitu dari perspektif mamanya. Itu ada skalanya. Skala itu 1 sampai 20 kalau saya tidak salah. Jessica ini berada pada skala berapa? 19 atau berapa? Hampir mendekati sempurna. Ini yang kemudian disimpulkan oleh Profesor Roni, bahwa orang seperti ini dideteksi dengan lay detector secanggih apapun tidak akan terbukti. Karena itu mengapa sampai Polri tidak menggunakan. Ya, berarti kalau itu benar kata saya dong, psikopat. Ya, kira-kira begitulah. Jadi ada pribadi di mana ada seperti menjadi orang lain atau menjadi diri sendiri. Saya rasa sih nggak sampai sejauh itu, tapi memang ada gelombang seperti angin. Kita lihat karakter yang tiba-tiba, jadi orang yang pendiam, orang yang kelihatannya kadang terlibat cerah, kadang-kadang tiba-tiba moodnya hilang dan lain-lain seperti itu. Dan seringkali seperti bom, kadang-kadang meledak boom, kadang-kadang diam, kadang-kadang boom meledak seperti itu. Jadi agak dicernanya agak sulit. Jadi orang yang melakukan sesuatu dengan tiba-tiba dia ingat X, dikerjakan X. Padahal X itu adalah satu hal yang tidak biasa dia kerjakan. Kemudian tiba-tiba dia ingat B, dikerjakan B. Padahal B itu sebenarnya sesuatu yang nggak biasa dia kerjakan. Jadi orang menilainya dari sudut luar itu agak sulit, kecuali orang memang yang sehari-hari bareng. Jessica Kumala Wongso diganjar hukuman 20 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Myrna. Jika tidak mendapatkan keringanan hukuman, wanita kelahiran 9 Oktober 1988 itu akan bebas 13 tahun lagi saat usianya mencapai 48 tahun. Memang memiriskan jika melihat Jessica harus menghabiskan masa produktifnya di balik tembok derita. Lantas bagaimana keseharian Jessica di penjara? Benarkah di usianya yang ke-35, Jessica mendambakan pendamping hidup? Kita berharap kita kepada teman-teman seluruh warganet, kita tolong mohon doanya supaya bebas dan juga sehat dan supaya segera dibebaskan.